Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, siswa-siswa kelas 10 Agribisnis Rumput Laut SMK Negeri 1 Karimun Jawa. Kita bertemu di pelajaran teknik pengolahan rumput laut ya. Untuk pertemuan pertama ini belajar jarak jauh atau belajar secara online, secara daring ya. Nanti di mata pelajaran ini akan ketemu dengan saya Pak Sigit sebagai pengampunya. Jadi mohon untuk bisa aktif di grup ya, yang enggak hanya di pelajarannya Pak Sigit, di pelajaran yang lain juga harus aktif di grup, harus selalu standby saat jam pelajaran dimulai sampai dengan nanti selesai, dan selalu memperhatikan tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Berikutnya perhatikan, Pak Sigit mau menayangkan sebuah video berikut ini. Coba kalian perhatikan. Saya kira cukup jelas ya gambarnya. Di situ dapur ya. Seorang perempuan, ibu-ibu sedang memasak. Kemudian sesuatu terjadi di sana. Kelihatan ada beberapa orang datang gitu ya, mencoba untuk membantu si ibu. Baik, video singkat tadi, video tentang apa? Video tentang kompor yang meledak, kompor gas ya, kompor gas yang meledak ketika sedang melakukan kegiatan memasak seperti itu. Jadi video tentang apa? Tentang sebuah kecelakaan, bisa dikatakan seperti itu. Kecelakaan yang terjadi di dapur, yaitu kompor gas meledak. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan, mengapa bisa terjadi hal tersebut? Kira-kira kenapa? Karena selangnya bocor, Pak. Ya, regulator bocor. Selang regulator bocor ya, seperti itu. Atau mungkin tidak bocor, tapi tidak kencang ya, ketika memasang tidak kencang. Sehingga gasnya bisa keluar. Atau apalagi misalkan selang regulatornya copot ternyata. Ya, kira-kira seperti itu. Yang terjadi yang menyebabkan hal itu bisa terjadi ada berbagai macam, tidak hanya satu hal. Ada berbagai kemungkinan. Nah, kemudian kalau misalkan ada pertanyaan, apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal itu terjadi? Yang harus dilakukan apa? Apa kira-kira? Ya, mengecek ya kan? Sebelum si ibu tadi atau kita mulai memasak menggunakan kompor gas, harus selalu dicek apakah selangnya bocor, apakah silnya itu masih rapat, atau memasangnya sudah benar atau belum. Jadi yang harus dilakukan untuk mencegah hal itu terjadi secara umum adalah mengecek alatnya itu secara berkala. Harus benar-benar dipastikan bekerja dengan baik. Apa yang harus dilakukan apabila hal itu terjadi? Lah, kalau sudah terjadi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Tadi di situ terlihat bahwa beberapa orang datang ya dengan panik. Si ibu tadi kelihatan panik sekali, ke sana kemari, ke sana kemari. Kemudian beberapa orang juga datang panik. Nah, harus dilakukan apa kalau seperti itu?
bisa menggunakan alat pemadam api yang kayak semprotan itu. Kalau kalian pernah lihat di Ginjai ya, itu ada, di kapal cepat itu ada, di lab pengolahan. Nah, ini nanti kita ke sana, itu juga nanti ada. Nah, kalau misalkan tidak pada saat darurat alat itu tidak tersedia, itu bisa menggunakan kain basah ya, yang dibasahi kemudian ditutupkan ke dalam gas yang meledak tadi, seperti itu. Nah, kira-kira itu tadi yang akan kita pelajari untuk mata pelajaran teknik pengolahan rumput laut di pertemuan yang pertama ini, yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau sering disingkat dengan K3 ya. Secara umum itu tadi, seperti ilustrasi dari video yang Pak Guru tampilkan tadi, untuk menghindari adanya kecelakaan pada waktu kita melakukan proses produksi atau pengolahan dalam hal ini. Jadi bab pertama ini nanti adalah tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau kita kerucutkan lagi, yaitu dalam industri pengolahan rumput laut. Safety first. Ya, mungkin tulisan ini kalian sering melihat gitu ya. Safety first. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, apa? Safety itu apa? Safe itu apa? Aman ya. Aman. Jadi keamanan ya. Keamanan menjadi hal yang paling pertama, dan ini diutamakan. Keamanan yang paling utama harus menjadi prioritas pertama soal keselamatan, soal keamanan ini. Itu tadi. Jadi kalau kita ini nanti kalau kompetensi dasarnya ya, itu adalah menerapkan pengendalian instruksi kerja dalam pengolahan rumput laut. Ya, itu adalah kompetensi dasar yang pertama. Nah, tujuan pembelajaran adalah setelah mempelajari materi ini, siswa mampu memahami konsep tentang keselamatan kerja serta melaksanakan pengendalian instruksi-instruksi kerja dengan prosedur yang benar. Intinya adalah pelajaran ini adalah memberi bekal kepada kita bahwa ketika nanti kita melakukan kegiatan pengolahan rumput laut, maka yang pertama diutamakan adalah keamanan dan keselamatan kita, kesehatan kita itu yang menjadi tujuan pokok, sehingga nanti tidak terjadi kecelakaan pada waktu melakukan kegiatan. Untuk pengertiannya seperti yang tadi Pak Guru sebutkan ya, keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat K3 adalah sebuah langkah untuk melakukan pencegahan terhadap produk dan pekerja agar terjamin kesehatan dan keselamatannya selama melakukan kegiatan produksi. Untuk lambangnya, K3 itu punya lambangnya seperti ini ya. Jadi bentuk lambang berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11, warna dasar putih. Nah, lambang ini seperti lambang-lambang yang lain ya kan, seperti simbol-simbol atau logo-logo yang lain itu juga memiliki arti. Nah, ini misalkan arti tanda palang ya. Arti tanda palang di sini berarti bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Aman, ya, selamat. Kemudian arti makna roda gigi, bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani, selalu sehat ketika bekerja dan setelah bekerja juga
tetap sehat, seperti itu, baik jasmani maupun rohani. Arti makna warna putih sebagai backgroundnya atau warna dasarnya itu melambangkan bersih dan suci. Kemudian arti makna warna hijau itu diartikan sebagai selamat, sehat, dan sejahtera. Kemudian arti makna 11 gerigi roda. 11 gerigi roda ini itu diartikan 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu tentang keselamatan kerja. Gitu arti dari lambang K3 yang bentuknya seperti ini ya. Roda bergerigi warna hijau, background putih, tengahnya juga ada tanda palang seperti itu. Kemudian tujuan dari K3 yang sudah tadi secara umum tadi ya. Tujuannya ben selamat orangnya maupun produknya. Produk itu yang nanti mau dibuat apa itu ben selamat, kalau kita bisa menyederhanakan seperti itu. Nah, di sini tujuan dari K3 itu adalah menjamin dan terciptanya kondisi lingkungan kerja yang sehat serta mencegah seseorang untuk melakukan kesalahan yang berdampak pada terjadinya kecelakaan kerja, serta melindungi sumber-sumber produksi agar kapasitas dari suatu perusahaan bisa meningkat. Ya, itu kalau versi panjangnya seperti itu. Nah, di sini Pak Guru berikan gambar yang berupa keluarga di rumah menunggu Anda pulang dengan selamat. Nah, jadi dalam artian bahwa ketika kita melakukan pekerjaan itu memang benar-benar harus hati-hati ya, karena di rumah ada keluarga yang menunggu. Demikian tujuan dari K3. Berikutnya adalah aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Aspek ini bisa diartikan sebagai apa ya? Ruang lingkup atau hal-hal apa saja yang dibahas seperti itu katakanlah. Dalam kita membahas keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi apa yang Pak Guru sampaikan ini nanti ada di materi ya, materi yang nanti Pak Guru bagikan. Ada di materi, versi panjangnya yang ada di materi itu. Tapi rangkumannya ada di slide atau video ini seperti itu. Jadi biar kalian nanti lebih mudah dalam belajar. Jadi sudah dipetakan dulu nanti. Oh, yang akan dipelajari ini gitu. Pengen tahu detailnya baca di materi yang Pak Guru bagikan. Tapi secara umum nanti dijelaskan di slide atau di video ini. Jadi aspek keselamatan dan kesehatan kerja itu bisa ada. Di sini ada 3. Yang pertama adalah tempat atau lingkungan kerja. Yang berikutnya adalah alat-alat dan bahan kerja. Dan yang kemudian yang ketiga adalah prosedur kerja. Apa masing-masing itu akan dijelaskan lebih lanjut. Tempat atau lingkungan kerja. Apa itu tempat atau lingkungan kerja? Ya, di mana atau tempat di mana seseorang melakukan aktivitas kerja. Tempat atau lingkungan kerja yang baik akan membuat seseorang menjadi nyaman dan aman saat melakukan kegiatan. Tentu saja ya, tempat kerja yang baik. Tempat kerja yang baik itu seperti apa? Yo, yang bersih, ya, tidak bau atau punya atau wangi gitu ya. Kemudian tidak panas, suhu ruangan normal gitu ya, dan masih banyak lagi. Yang intinya adalah bisa membuat kita yang bekerja di situ itu aman dan nyaman. Karena kalau lingkungannya nyaman, tentu saja nanti akan meningkatkan semangat kita, meningkatkan produktivitas kita. Ya sama saja kalau yang di kelas itu misalkan ya, kelasnya bersih, piket harian jalan dengan baik gitu, ventilasinya dibuka, jendelanya dibuka, kipas anginnya dinyalakan seperti itu ya. Kemudian kalian mandi sebelum
berangkat ke sekolah, ya ambu keringetnya dora enak kan, yo gak enak gitu kan. Kira-kira seperti itu. Jadi tempat lingkungan kerja itu akan mempengaruhi. Kemudian AC-nya dinyalakan kalau ada AC-nya. Sementara belum ada AC-nya ya, kelas kalian ya. Kelas kalian belum tahu kelasnya Pak karena belum masuk. Iya, ya. Semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa tatap muka di sekolahan, di kelas seperti itu ya. Kemudian beberapa hal yang harus diperhatikan dalam lingkungan kerja seperti penerangan ya, tadi yang Pak Guru sampaikan tadi, penerangan itu juga harus terang. Nah, petang ya kalau gelap ya ya kurang pas gitu kan ya. Letak mesin dan perabotan ini kalau diumpamakan di laboratorium atau tempat praktek pengolahan seperti itu, suhu ruangan dan lain sebagainya. Berikutnya adalah tadi alat dan bahan kerja, aspek yang kedua, alat dan bahan kerja. Alat dan bahan yang digunakan sebaiknya dicek secara berkala sehingga tidak membahayakan bagi para pekerja yang akan menggunakannya pada saat proses produksi. Lompat ke awal tadi seperti video yang Pak Sigit berikan ya, itu bunganya kalau pengen tidak terjadi seperti itu, tidak pengen apa mencegah terjadinya kecelakaan, dalam hal ini adalah kompor yang meledak, ya alatnya dicek secara berkala. Secara berkala itu maksudnya berapa hari sekali atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali seperti itu, berkala. Ada jeda waktu yang sama seperti itu. Nah, di sini Pak Sigit tampilkan untuk ilustrasinya, di sini ada kompor gas ya beserta tabungnya. Ini mesin pembersih rumput laut, pengayak rumput laut seperti itu ya. Kalau sekolahan kita ada juga pengering rumput laut itu ada. Jadi mesin-mesin itu harus dicek secara berkala sehingga pada waktu nanti digunakan itu dalam kondisi yang sudah ready seperti itu, sudah siap. Berikutnya, aspek berikutnya adalah prosedur kerja. Prosedur suatu pekerjaan atau lebih disingkat dengan SOP gitu ya, standard operation gitu, standar operasi gitu ya, merupakan aturan yang harus dilaksanakan oleh setiap pekerja sebelum dan sesudah beraktivitas. Jadi ada prosedurnya gitu. Setiap melakukan kegiatan itu ada langkah-langkahnya, ada prosedurnya. Ngapain dulu, apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Ini kemudian apa, berikutnya apa seperti itu. Pun demikian ketika kita menggunakan mesin dalam pengolahan tadi. Misalkan nanti mesin yang digunakan misalkan mesin pengering rumput laut gitu. Itu juga ada SOP-nya, ada prosedurnya. Apa dulu yang harus dikerjakan, apa setelah ini, setelah itu, dan seterusnya. SOP digunakan untuk memudahkan setiap pekerja mengoperasionalkan mesin dan peralatan maupun dalam menyiapkan keselamatan diri dengan pakaian dan alat pelindung diri guna mengurangi resiko kerja ya. Prosedur ini digunakan untuk mempermudah ben tidak terjadi kecelakaan katakanlah seperti itu. Maka yang harus dilakukan ini. Kira-kira seperti itu. Nah, safety first tadi, keselamatan yang utama. Keselamatan yang utama ya. Seperti yang sekarang kita masih disuruh untuk belajar jarak jauh itu kan sebenarnya juga keselamatan yang utama. Masih karena adanya wabah pandemi ini ya, jadi kita masih belum diizinkan untuk tatap muka. Kenapa? Karena keselamatan yang utama. Kembali lagi tadi ke prosedur keselamatan kerja. Ya, nanti secara spesifik akan diperinci lagi ketika kita melakukan kegiatan di laboratorium atau di lab atau di tempat ruang praktek pengolahan ya. Tapi kalau secara umum yang namanya kita kerja itu prosedurnya ya pusatkan perhatian Anda kepada pekerjaan yang sedang dilakukan. Harus fokus, harus konsentrasi penuh seperti itu. Kemudian berpakaian yang rapi dan tidak mudah mendatangkan kecelakaan. Karena kalau
pakaiannya yang nggak rapi itu yang nggak simple, nggak praktis, misalkan kebesaran gitu ya, atau kedodoran seperti itu, ngelewer rono taline rono-rono terus nggak ditalikan dengan benar, itu bisa saja ketika kita menggunakan mesin yang ada putarannya gitu, masuk ke mesin itu talinya, terus kalian kegeret, itu bisa terjadi. Maksudnya seperti itu. Kemudian harus lebih berhati-hati jika yang bekerja pada mesin yang sama lebih dari satu orang. Ya, harus lebih berhati-hati lagi, jangan banyak bercanda lagi. Pastikan fungsi mesin berjalan dengan baik, ya tentu seperti itu. Pastikan agar lantai tidak licin pada saat bekerja, utamakan keselamatan dalam segala hal pada waktu kita sedang bekerja. Seperti itu, ya secara umum, prosedur secara umum, tapi secara lebih terperinci nanti kita secara detail ya sesuai dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Nanti setiap kita akan melakukan kegiatan, kita perjelas lagi. Seperti itu. Nah, berikutnya berkaitan dengan apa yang harus kalian kerjakan. Ya. Tugas. Nggak sulit-sulit kok. Gampang-gampang aja. Download atau unduh materi yang dibagikan melalui WA Group. Jadi nanti Pak Sigit memberikan materi yang akan Pak Sigit share di grup kita. Di situ nanti itu kalian download dalam bentuk PDF. Jadi pastikan HP kalian itu bisa membuka file PDF. Caranya seperti apa, Pak? Google, di googling. Caranya silakan kalian googling. Intinya adalah menginstal aplikasi. Banyak sekali aplikasi. Pilih yang ringan-ringan aja untuk membuka file ini. Kemudian masuk ke Google Classroom seperti biasa ya. Nanti Pak Guru bagikan juga untuk kode kelasnya. Nanti masuk ke situ. Kita akan ketemu di situ, nanti lah kalian. Itu nanti akan ada hal-hal apa yang harus kalian kerjakan. Pertanyaan-pertanyaan di situ. Gampang-gampang pertanyaannya, nggak sulit-sulit. Kerjakan atau jawab pertanyaan sesuai dengan instruksi yang ada di Google Classroom itu. Ya, pastikan semuanya masuk di situ. Kemudian selamat belajar, ayo semangat ya, dan jaga kesehatan. Ya, semangat kalian semua. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa berjumpa di kelas. Tapi kalau belum ya masih terus lanjut dengan belajar online seperti ini. Semangat ya, tetap jaga kesehatan. Kalau keluar pakai masker. Kalau memang nggak perlu-perlu banget, tetap di rumah. Jaga kesehatan, berolahraga teratur. Baik, seperti itu. Terima kasih. Kita akhiri pelajaran ini. Kalau ada pertanyaan, bisa kalian sampaikan lewat grup, bisa, atau kita diskusikan melalui Google Classroom juga bisa. Baik, seperti itu. Tetap semangat.